Good morning, everyone. Good morning, sir. Semangat. Good morning, everyone. Good morning, sir. How are you today? I'm good, sir. I'm feeling great. Good, great. Okay, before kita memulai pembelajaran kita hari ini, saya mau minta satu orang untuk maju berdoa. Ian. Oke, sir. Oke, Ian, silakan. Kau berada tempat besar. Oke, teman-teman dan sir, sebelum kita memulai pembelajaran kita di hari ini, mari kita berdoa ya, berdoa ke kamar dan kepercayaan kita masing-masing aja. Oke, pokoknya berdoa mulai. Berdoa selesai. Amin. Thank you, Ian. Oke. Jadi gimana pengalaman libur adik-adik kemarin? Bagus, sir. Baik, kan kemarin kita sudah libur panjang tuh. Adik-adik kemana? Kalau saya biasa aja, sir. Soalnya saya nggak kemana-mana di rumah aja. Oh iya, di rumah aja. Kalau Fitra? Pantai, sir. Pantai. Yovan kemana waktu liburan? Gunung. Gunung apa itu? Gunung Salautu. Gunung Salautu. Oh. Oke. Guntur. Ya, Pengalaman liburan kemarin kemana? Pulang kampung, sir. Pulang kampung kemana? Ke kampung saya, sir. Ya, di mana kampung kamu, Guntur? Oh, di Sawai, sir. Sawai. Oke. Nah, pada saat liburan apa yang kalian lakukan? Istirahat saya, sir. Kalau Guntur istirahat. Kenapa istirahat? Karena saya pulang kampung, sir. Capek dengan Terus kamu dengan keluarga juga ya? sir. Oke, kalau Fitra ngapain di pantai? Berenang, sir. Berenang. Badan sehat. Berenang sehat. Oke, kalau Yovan di Gunung Salautu itu buat apa? Kenapa Yovan pergi ke Gunung Salautu sih? Saya mau mendaki, sir. Saya mau melihat awan. Kemudian awan. Biasa dari gunung. Oh, pengalaman baru ya. Oke. Kalau Immanuel walaupun di rumah saja, tapi apa yang dilakukan di rumah? Oh, saya kemarin kebanyakan sih main sama teman, sir. Main sama teman-teman. Oke, tidak apa-apa walaupun itu kan semuanya pengalaman liburan adik-adik masing-masing, walaupun di rumah saja atau naik gunung ke pantai ke pulang kampung tuh tetap pengalaman liburan adik-adik kemarin. Nah, ada yang tahu nggak kenapa saya menanyakan pengalaman libur adik-adik? Tidak tahu, sir. Tidak tahu. Ya, kenapa alasan saya menanyakan pengalaman libur adik-adik? Karena ini sesuai atau berhubungan dengan materi kita hari ini. Adik bisa baca materi kita hari ini tentang apa? Recontent, sir. Yes, especially holiday experiences about simple present tense and dialogue. Oke. Jadi untuk materi kita hari ini tuh mengenai pengalaman liburan kemarin, tapi spesialnya mengenai recount text. Oke? Jadi materi kita tentang apa? Recount text. Oke, ada tadi di mana? Itu Pantai Natsepa, sir. Pantai Natsepa. Nah, kalau misalnya di Pantai Natsepa, kira-kira kalau misalnya adik-adik pergi ke Pantai Natsepa, apa yang adik-adik lakukan? Mandi, berenang. Berenang dalam bahasa Inggris siapa tahu? Saya tidak tahu, sir. Ada yang tahu berenang dalam bahasa Inggris? Saya, sir. Apa ya? Swim. Swim. Selain berenang, apa lagi yang biasa dilakukan? Makan rujak, sir. Rujak Natsepa. Ya, Oke. sir. Sir, maaf, sir. Tulisannya nggak jelas, sir. Ini rujak Natsepa. Oh, iya, sir. Jadi di salah pantai Natsepa biasa itu orang-orang berenang, makan rujak Natsepa. Kan salah satu kuliner yang terkenal di sana yaitu rujak Natsepa. Oke. Kita masuk ke learning objective kita di hari ini. Jadi saya memiliki 3 learning objective. Adik-adik bisa perhatikan. Learning objective pertama tuh peserta didik mampu mengidentifikasi penggunaan simple past tense serta kosakata tentang holiday experiences melalui kegiatan pembelajaran dan latihan bahasa Inggris sederhana dengan tepat.
Untuk learning objektif kedua mengenai peserta didik mampu mempraktikkan dialog sederhana tentang pengalaman liburan melalui kegiatan percakapan berpasangan menggunakan expression yang sesuai dengan percaya dan benar. Untuk learning objektif yang terakhir, peserta didik mampu menulis pengalaman liburan sederhana secara runtut dan komunikatif menggunakan kosakata yang sesuai serta simple past tense dengan tepat. Adik-adik mengerti tentang learning objektif kita hari ini? We move to the next slide. Oke, kita masuk ke next slide simple past tense, tapi sebelumnya saya akan membagikan LKPD. This one, also this one. Kita lanjut ke materinya ya, yaitu mengenai simple past tense. Di sini ayo kita bacakan rumus dari simple past tense. Subject plus verb to plus object atau complement. Jadi bukan hanya matematika saja yang punya rumus, tapi bahasa Inggris juga memiliki rumus, apalagi mengenai tentang tenses. Nah, di sini kita akan mempelajari salah satu rumus tenses, yaitu simple past tense. Simple past tense sendiri itu adalah kejadian yang terjadi di masa lampau yang simple. Oke, here's the timeline. Nah, di sini ada timeline. Adik-adik bisa perhatikan juga terdapat timeline yang jelas di slide. Pertama, adik-adik bisa melihat present. Apa ada yang tahu untuk present? Di sini present atau verb? Ya, itu tapi untuk di sini konteksnya tuh hari ini atau disebut kejadian yang terjadi di saat ini. Nah, kalau future sendiri itu berarti kejadian terjadi di masa depan. Kalau past disebut juga masa lampau. Nah, di sini kita bisa melihat lainnya. Yang pertama ada present. Di sini kan present ini line pertama nih. Lainnya itu kejadian di hari ini. Kalau kita menghadap ke belakang berarti kalau ke belakang itu berarti mundur atau maju? Mundur. Nah, kalau mundur berarti di masa lampau. Nah, di sini disebut dengan past. Ada beberapa keywords untuk pada saat kita mengetahui apakah kejadian itu terjadi di masa lampau atau tidak. Yang pertama ada kata yesterday. Dan apa itu yang dipakai di slide? Last year. Dan last year. Oke. Last year itu apa sih? Last year itu tahun lalu. Oke. Ada yang tahu kenapa yesterday dan last year itu masuk ke dalam past? Ada yang tahu? Terjadi di lampau. Ya, terjadi di masa lampau kan last year. Akan itu terjadi di tahun kemarin, berarti kejadiannya sudah terjadi di belakang. Nah, di sini ada contoh kata, yaitu pertama yang biasa kita dengar yaitu simple present tense. Contohnya I live in Bentas, yang berarti saya tinggal di Bentas. Itu simple present tense karena terjadi di masa sekarang. Berarti kalau misalnya I live in Bentas berarti saat ini saya tinggal di mana? Bentas. Yes, benar Fitra. Nah, untuk simple past tense itu sedikit berbeda. Dari live menjadi ditambahkan D akan menjadi verb to. Makanya di situ I live ditambahkan D in Bentas. Kenapa di sini untuk simple past tense verbnya berbeda dengan yang di simple present? Apa yang membedakan simple past tense sama simple present? Ada D-nya. D-nya di bagian mana? Live, sir. Live. Kalau kata live sendiri itu masuk ke dalam apa? Itu ada keterangannya. Verb to berarti defer. Nah, jadi membedakan simple past tense sama simple present tense yaitu di bagian verbnya. Oke? Nah, jadi kalau misalnya begini rumus dari simple past tense sendiri itu apa? S itu apa? Subject plus verb to plus O itu apa? Object. Kenapa kita pakai verb to? Lalu komplimennya mana sih? Komplimennya itu di sini tidak ada komplimen karena di sini Bentas sebagai objek.
Ada juga nanti komplementnya tuh beda sendiri nanti katanya. Oke. Itu yang saya ya. Yes. Jadi karena sini konotasinya memakai kata bebas, berarti kita menggunakan sini objek. Oke, ya? Yes, oke. Next. Nah, di sini kalau adik-adik notice kan di sini ada kata live menggunakan D. Dari awalnya itu apa? Live. Live ini dari verb 1. Nah, kenapa berbeda? Karena ini sudah masuk ke verb 2. Pada di sini saya memiliki materi mengenai regular and irregular verb, terkhususnya mengenai verb 2 itu sendiri. Nah, kita bahas satu-satu ya, mulai dari regular verb. Nah, di sini ada beberapa rumus atau peraturan ketika untuk regular verb itu sendiri. Oke. Nah, untuk yang peraturan pertama, Sir mau Yovan baca deh. Peraturan pertamanya apa? To make the past tense most regular verbs Yes. For example, nah di sini menurut Adik Yovan apa sih maksud dari peraturan yang pertama ini? Bisa atau tidak? Tidak apa-apa. Nah, jadi maksud peraturan yang pertama itu jika suatu kata itu tinggal tambahkan ed, ya kan jadi tinggal ed. Most regular verb itu tinggal menambahkan ed di dalamnya saja. Jadi akan dari suatu katanya contohnya tuh watch menambahkan ed aja jadi watch. Berarti dari watch verb 1 menjadi watch tanpa pakai ed itu sudah menjadi verb 2 karena menambahkan ed. Oh iya Yovan, di sini Yovan ada sedikit keliru pembacaannya. Di situ ada past tense with most regular verbs. Jadi itu juga punya watch dan watch. Okay, repeat after me. Watch. Okay, jadi itu yang membatalkan berbeda ya. Next, if a regular verb stands in a, just add ed. Nah jadi contohnya tuh kayak live tadi yang sudah kita ketahui. Katanya kan sudah memiliki e di belakangnya, jadi tinggal tambahkan d saja. Jadi adik-adik jangan menambahkan ed lagi, tapi tambahkan d saja. Jadi menjadi dari live yang sudah memiliki e kita tinggal tambahkan d di dalamnya saja. Sehingga akan menjadi verb 2. Oke. Untuk peraturan yang sisanya itu ada irregular verbs and consonant and y, take off the y and n. Jadi maksudnya jika suatu kata itu huruf belakangnya tuh y, kita tinggal hapus y dan kita tambahkan ied saja. Untuk peraturan yang terakhirnya itu irregular verbs and single vowels and single consonant, double the consonant and add ed. Jadi maksudnya vowel atau single consonant itu contohnya tuh huruf p di belakangnya. Oke, kami memilih huruf P jadi kita double. Huruf yang didouble kan itu huruf apa? Iya, huruf yang didouble itu huruf apa? Biasa. Huruf yang didouble kan untuk peraturan terakhir. Konsonan sih. Iya, huruf yang mana? Oh, Dari kata stop. Oh, ed sih. Nah, karena tadi kan tidak perhatikan, jadi huruf yang kita katakan itu huruf P. Oh, Karena huruf P itu merupakan single vowel dan single consonant. Jadi di ini kan di verb 1 itu kan stop, ini satu. Untuk jadi verb 2 tambahkan satu P dan tambahkan ed di belakangnya. Oke? Oke, sir. Okay, that's all about regular verb. We move to irregular verb. Nah, irregular verb itu artinya verb yang tidak beraturan. Jadi satu-satunya cara untuk adik-adik mengetahui atau mengingat tentang irregular verb itu hanya dengan cara remember atau memperbanyak kosakata adik-adik. Contohnya, coba bacakan salah satu contoh yang ada di depan. Guntur, coba bacakan salah satu contoh kata irregular verb yang ada di depan. Meet menjadi met. Nah, jadi kata kenapa meet menjadi met itu kan tidak ada tambahan ed dan lain-lainnya. Di situ
kita menghilangkan satu huruf e dan hanya menyisakan satu e di dalam kata be-nya. Jadi karena akan tidak beraturan, jadi adik-adik cara untuk mengetahui irregular verb hanya dengan cara mengingat. Oke? Jadi kalau regular verb itu beraturan atau tidak beraturan? Yes, sir. Irregular verb tidak beraturan. Kalau regular verb, oke, mari kita coba. Kalau kata start menjadi started itu irregular atau regular? Oke, kalau ride menjadi wrote, irregular atau regular? Kenapa start menjadi started itu regular? Ada tambahan ed. Kalau ride menjadi wrote kenapa irregular? Karena ya katanya juga berbeda ya dari perempuannya. Oke, contoh sini, last year I went to East Java. Nah, dari kalimat ini menurut adik-adik mana yang verb to? When, sir. Menurut when itu merupakan verb to. Menurut kalian when itu regular atau irregular? Irregular verb. Nah, jadi untuk verb wana itu adalah go. Makanya berbeda. Dari kata go menjadi when kan menjadi satu hal yang berbeda. Jadi disebut regular verb. Nah, di sini ada kata kuncinya kenapa di sini disebut simple past tense. Ada yang tahu kenapa ini disebut simple past tense? Ada suatu keywords kata penting yang bisa kalian notice. When-nya, sir. Selain when, Last year. yes, last year. Ini ada timeline past tense itu dimulai ada kata last year dan lain-lain. Itu salah satu kata kuncinya untuk mengetahui. Yes. Oke, saya memiliki game. Gamenya ini pernah dinamai Find Me. Nah, di sini ada kumpulan kata-kata yang sudah saya siapkan. Nah, dari verb 1 verb 2 adik-adik tinggal mencocokkan kata verb 1 dan verb 2-nya. Contohnya tadi ada start menjadi started. Nah, di sini adik-adik mencocokkan start punya pasangan di sebelah mana. Oke? Jadi harus apa? Mencocokkan verb 1 dan verb 2. Oke, ada yang mau coba? Dari sebagian sini mau coba huruf apa? F, sir. F dengan G. G. Tidak matching. Kalau dari grup sini mau coba huruf apa? A. H Sir. dengan next. Ini masih verb 1 dan verb 2-nya. Jadi belum cocok. Karena di sini, yes, karena di sini tuh katanya itu sama. Kita mau menemukan verb 2 dari swim. Karena tugas kita mencari verb 2 dari swim. Oke? Oke, coba dari grup 1, Guntur dan Fitra. Mau pilih huruf apa tuh yang ada verb 2 dari swimnya? E. Dan G. G ya, G, sir. Nah, itu matching. Oke. Di sini sistemnya lagi error ya. Yes, visitan, visitan. Nah, ini verb 1 dan verb 2. Menurut Guntur dan Fitra, mana verb 1 dan verb 2? Verb 1 visit, sir. Sip. Kalau visitan berarti Verb 2. verb 2. Nah, kalau ini termasuk dalam regular atau irregular? Visitan termasuk dalam regular atau irregular? Regular, sir. Regular. Karena memiliki ED. oke. Jadi kan situ saya sudah bagi data PD. Nah, sebenarnya dalam Find Me ini saya sudah masukkan untuk LKPD bagian B mengenai vocabulary practice itu sudah ada di dalam game Find Me. Jadi adik-adik tinggal itu sudah termasuk dalam vocabulary practice. Oke. Oke, kita masuk ke dalam reflection. What did you learn today? Ada yang mau jawab apa yang adik-adik pelajari hari ini? Tapi saya mau adik-adik pelajaran menuliskan. Ian boleh pelajar tuliskan apa yang dipelajari hari ini?
tadi aja yang sudah bilang. Kalau bisa. Pakai rumus yang ini ya, Sir? Enggak, tadi yang dipelajari itu recalculate terus saja guys. Oh, oke, Sir. Ya. Aduh, saya sudah lupa, Sir. Tulis di kamu gimana, Sir? Iya, Sir. Iya, saja, Sir. Iya, Sir. Pakai X. Oh, ada bahasa Inggrisnya itu pakai X. Itu jangan dengar. Iya. Yes. Dan S ini pakai D. Oke. Gimana menurut ya? Oke, ada lagi? Di pelajaran sudah di konteks. Verb 2, sir. Verb 2, ya kan bisa banyak tulis. Apa yang dipelajari verb 2 dan mungkin tulis contoh verb 2 yang Yohan dapat hari ini. Oh, tangan kamu Kenapa ya, Pak? Sir. Oh, tidak ada mau ya. Verb 2. Kata-katanya yang Yohan ingat apa? Go. Go. Nah, kalau go ini verb apa ya? Verb one. Kalau when? Kalau when ini regular. Ada yang mau nanya Pak? When itu regular atau regular? Irregular. Regular. Oke, that's fine. Gimana kalau Yohan? Good job. Oke, I think Yohan dan Ian sudah merepresentasikan yang baik. Kita masuk ke assignment saja. Di situ di KPD adik-adik bisa melihat tugas yang akan saya berikan yaitu menulis short paragraph tentang pengalaman liburan adik-adik kemarin. Oke, jadi LTPD-nya dibawa pulang saja. Nanti di teks with adik-adik berikan untuk kepada server-servernya. Oke? Oke, sir. Jadi tugas yang akan ditentukan minggu depan itu mengenai apa? Recount teks. Menulis Paragraf. tentang Pengalaman. liburan experience. Okay, good. Okay, I think that's all from me. Before we end up our class, saya mau ambil absen. Okay. Jovan, Sir. Guntur, Ada, sir. Fitra, Yes, sir. Melvin, Apa, sir? absen. Ada keterangan? Tidak ada, sir. Ian, Sir. Rian, Rian Ya, masih sir. masuk, Sir, cuman kayaknya dia katanya perutnya sakit, Sir. Oke, di sini saya tulis saja ya. Ya, Sir. Okay, thank you for today. Before we end our class, saya mau minta satu orang tadi untuk maju, untuk membawa kita dalam kelas. Mungkin Guntur, bawa kita dalam ruang untuk tutup pembelajaran kita di hari ini. Oke, teman-teman, sir. Sebelum kita mengakhiri pertemuan kita hari ini, mari kita berdoa. Agar mari kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Amen. Thank you, Guntur. Okay, thank you for today, students. See you on the next week. Okay, don't forget to create your time. Dah.